Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anggini dari Prodi Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Saya akan menjelaskan materi mengenai landasan ekonomi pendidikan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang hubungan ekonomi dan pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya, membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi pendidikan berkembang menjadi perspektif investasi sumber daya manusia. Investasi ini menganggap ada kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun poin yang kedua yaitu tentang manfaat ekonomi bagi pendidikan. Manfaat bagi pribadi adalah tambahan penghasilan bersih atau setelah pajak seumur hidup dari tenaga kerja karena pertambahannya tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Manfaat bagi masyarakat adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja bagi masyarakat karena meningkatnya pendidikan tenaga kerja tersebut. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan kedua adalah karena yang pertama yaitu ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini. Peran ekonomi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dimensi makro. Analisis kegiatan pendidikan dilakukan oleh berbagai ilmuwan, antara lain ilmuwan ekonomi. Dimyati menyatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara kegiatan pendidikan dengan kegiatan ekonomi yang diharapkan menjadi tenaga kerja. Sedangkan pada dimensi mikro, peran ekonomi secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan seseorang dapat meningkat atau menurun karena terkait erat dengan perekonomian. Jarang orang mengaitkan naik turunnya taraf kehidupan seseorang itu dengan tingkat kedamaian hati, kebahagiaan keluarga, kejujuran, dan kesucian hidup seseorang. Fungsi ekonomi dalam pendidikan. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan atau belajar mengajar, bukan merupakan modal untuk dikembangkan ataupun bukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan, seperti prasarana, sarana, media, alat belajar atau peraga, barang habis pakai, materi pelajaran. Yang kedua yaitu membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, televisi, dan radio. Yang ketiga yaitu membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, dharma wisata, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Adapun yang keempat yaitu untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana, agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Yang kelima yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Adapun yang keenam yaitu meningkatkan motivasi kerja,
Dan yang ketujuh yaitu membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh karena itu, ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana pendidikan yang mungkin bisa diperoleh. Di antaranya dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian, dan sebagainya. Kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasamanya dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, membentuk pajak pendidikan. Program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan cara ini, bukan saja orang tua siswa yang membayar dana pendidikan, tetapi semua masyarakat. Adapun menurut jenisnya, biaya pendidikan terdiri dari dana rutin, yaitu dana yang dapat membiayai kegiatan rutin, seperti gaji dan dipertanggungjawabkan dengan SPJ, surat pertanggungjawaban, yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Dana pembangunan adalah dana yang dapat membiayai pembangunan dalam berbagai bidang, juga dipertanggungjawabkan dengan SPJ, surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Dana bantuan masyarakat, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan yang disertai bukti-bukti pembayaran yang sah yang diwakil-wakil masyarakat. Dan dipertanggungjawabkan dalam laporan yang disertai bukti-bukti pembayaran yang sah pada wakil-wakil masyarakat. Terdapat 3 macam perencanaan biaya pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan secara tradisional. Yang kedua yaitu SP4, Sistem Perencanaan, Penyusunan, Program, dan Penganggaran. Alokasi dana diatur atas dasar realita. Yang ketiga yaitu SBB, Zero Based Budgeting. Hanya direncanakan 1 tahun anggaran dan tiap-tiap kegiatan ditentukan biaya minimumnya. Pada poin yang kelima yaitu tentang peran landasan ekonomi pendidikan dalam menghadapi problem di Indonesia. Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia ke arah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkannya. Banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dia diterima di sekolah dan perguruan tinggi. Pada poin yang keenam yaitu tentang fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi produksi administrator. Pada fungsi produksi administrator yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Prasarana dan sarana belajar termasuk ruangan kelas dalam diluangkan, artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. Buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya. Barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi produksi psikologi. Pada fungsi produksi psikologi yang dipandang sebagai input, sama seperti fungsi produksi administrator. Output fungsi produksi psikologi ialah semua hal belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika,
penambahan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, penajaman pikiran, peningkatan keterampilan. Adapun pada fungsi yang ketiga yaitu fungsi produksi ekonomi. Pada fungsi produksi psikologi yang dipandang sebagai input adalah semua biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Adapun pada poin yang ketujuh yaitu tentang efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang lebih direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncana bisa dicapai dengan relatif sempurna. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai landasan ekonomi pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.